Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan standar pengelolaan? Ya, kalau standar pengelolaan ini dalam PP 57 di sana didefinisikan sebagai kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Untuk apa? Agar penyelenggaraan pendidikan ini efisien dan efektif. Nah, hal penting yang harus kita catat Bapak dan Ibu sekalian dalam standar pengelolaan ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan ini harus menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Ya. Untuk apa? Ini ditunjukkan dengan apa? Dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, tadi kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, perencanaan kegiatan di satuan pendidikan ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Tentu secara berkelanjutan, berdasarkan apa? Berdasarkan evaluasi diri. Dalam hal ini evaluasi diri madrasah untuk yang di madrasah. Kemudian hasil evaluasi ini, hasil perencanaan ini dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut dengan rencana jangka pendek, yaitu tahunan, dan juga rencana kerja jangka menengah yang dibuat 4 tahunan. Nah, setelah perencanaan, kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini adalah tindakan, ya. Tindakan apa? Tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan semua sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah bagian pengawasan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengawasan kegiatan pendidikan ini adalah kegiatan pemantauan, ya. Kita tahu bersama kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala. Tidak hanya berkala tapi juga berkesinambungan. Untuk apa? Untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Agar siapa? Agar kualitas proses dan hasil belajar bisa meningkat dan berkelanjutan. Siapa yang melaksanakan pengawasan ini, Bapak dan Ibu sekalian? Pengawasan ya dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dalam hal ini Kepala Madrasah, ya Komite Madrasah, pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, atau pemerintah daerah. Kalau di Kementerian Agama ini ya termasuk Kanwil Kemenak Provinsi dan Kantor Kemenak Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada standar yang terakhir, yaitu standar pembiayaan. Jadi, standar pembiayaan ini adalah kriteria minimal mengenai komponen, ya, komponen pembiayaan pendidikan di mana? Di satuan pendidikan. Nah, di dalam PP 57 ini diuraikan di sana bahwa pembiayaan pendidikan ini terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Jadi ada biaya investasi dan ada biaya operasional. Nah, kemudian biaya investasi sendiri itu dibagi-bagi menjadi jenisnya, komponennya, yaitu investasi lahan, penyediaan sarpras, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Itu adalah biaya investasi. Nah, kalau biaya operasional, apa? Biaya operasional itu dibagi juga menjadi 2 komponen, yaitu biaya personalia dan non-personalia.